Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan mempelajari ikatan kimia. Sehat adik-adik semua? Anak-anak semua? Oke. Kita akan memperhatikan ikatan kimia ini dengan baik. Bagi adik-adik yang belum memenuhi atau belum paham tentang sistem periodik unsur, tolong diulang dulu ya sebelum masuk ikatan kimianya. Belum paham tentang konfigurasi juga. Oke. Nah, sekarang ada 3 gambar di bawah. Yang pertama itu gambar dari garam, NaCl, garam dapur kamu. Yang kedua ini yang ujung ini air. Kalau satu molekul air ini ditarik, akan hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana natrium dan Cl berikatan, bagaimana H dengan O berikatan, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, ikatan antara mereka itu disebut sebagai ikatan. Secara definisi, ikatan kimia itu adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Nah, masalah baru yang stabil itu yang gimana ya? Nah, stabil ini berkaitan dengan konfigurasinya. Ingat, ketika kita menuliskan konfigurasi, ada yang penuh, ada yang tidak penuh. Nah, konfigurasi yang paling stabil itu yang dimiliki oleh gas mulia. Seperti apa konfigurasinya? Konfigurasi gas mulia itu memenuhi kaidah oktet dan duplet. Duplet hanya untuk helium berakhiran 2, sedangkan lain pada kulit terluarnya dia berisi 8 elektron. Lebih lanjut nanti lihat di portal rumah belajarnya ya. Oke. Nah, sekarang apakah semua unsur stabil? Tidak. Yang stabil hanya gas mulia, itu hanya sebagian kecil. Nah, bagaimana dengan atom-atom yang lain? Atom yang lain dia akan berusaha mencapai kestabilan. Bagaimana caranya? Ada 3 pilihan. Pilihan pertama, dia bisa melepaskan elektronnya. Kedua, dia bisa menerima atau menangkap elektron. Yang ketiga, dia bekerja sama, memakai bersama pasangan elektron. Nah, kita lihat ilustrasi yang pertama. Aluminium, konfigurasi bornya 283, artinya di kulit keluar dia memiliki 3 elektron. Nah, untuk stabil, daripada dia menambah 5 elektron, dia cenderung melepaskan ketiga elektron. Ketika dia melepaskan 3 elektron, aluminium akan berubah menjadi Al+. Konfigurasinya menjadi oktet 28. Yang kedua Cl. Cl konfigurasinya 287. Nah, kalau untuk kasus ini sayang kan mau buang 7, lebih enak kalau nambah 1. Nah, ketika dia menangkap sebuah elektron, Cl berubah menjadi Cl- dan konfigurasinya menjadi stabil 288. Ini pada aluminium dan klor. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bertemu sesamanya? Contoh hidrogen ketemu dengan hidrogen. Hidrogen yang satu baru punya 1 elektron, hidrogen kedua juga punya 1. Nah, dia akan mencapai kestabilan apabila memenuhi kaidah duplet, memiliki 2 elektron di kulit terluar. Makanya elektron yang satu-satu ini bekerja sama dia, memakai pasangan elektron. Sehingga di alam kita ketemunya nggak atom H, tapi kita ketemunya molekul H2. Oke. Tadi ada yang untuk stabil melepas elektron, ada yang menangkap elektron. Nah, sekarang apabila 2 kejadian ini digabung, artinya misalkan natrium ini 281, 1 elektron di kulit terluarnya ini yang disumbangkan ke Cl, sehingga Na berubah menjadi Na+, Cl berubah menjadi Cl-, dan mereka bisa bekerja sama membentuk NaCl, garam dapur tadi ya. Nah, ikatan yang terbentuk antara atom Na dan atom Cl ini yang kita sebut sebagai ikatan ion. Jadi kita bisa definisikan apa itu ikatan
ikatan ion? Ikatan antara ion positif dan ion negatif. Siapa ion positif? Ion positif itu umumnya logam. Siapa ion negatif? Umumnya non-logam. Makanya bisa dinyatakan ikatan antara logam dan non-logam. Apa yang terjadi pada ikatan ion? Terjadi serah terima. Natrium menyerahkan sebuah elektronnya ke klor. Maka kita bisa juga mendefinisikan ikatan ion sebagai ikatan yang terjadi karena serah terima elektron. Bagaimana dengan tetangganya? Ikatan kovalen. Nah, kapan terbentuknya ikatan kovalen? Ikatan kovalen ini terjadi apabila yang ketemu itu yang sama-sama butuh. Jadi kalau tadi kan satu ingin memberi, satu ingin menerima, maka klop. Kalau ini enggak, dua-duanya ingin butuh. Si Cl butuh sebuah elektron untuk stabil, Cl yang satu juga butuh satu elektron. Contohnya kayak kamu berteman ya, dua orang berteman, yang satu punya buku fisika, yang satu lagi punyanya buku bahasa Inggris. Hari itu belajar fisika dan bahasa Inggris. Maka di jam pertama buku fisika dipakai berdua, di jam kedua juga bahasa Inggris dipakai berdua. Sama dengan ini, pemakaian bersama. Jadi Cl menyumbangkan sebuah elektronnya Cl pertama, Cl kedua juga menyumbang satu. Sehingga terbentuklah pasangan elektron ikatan yang berasal dari kedua atom dan digunakan bersama. Nah, pasangan elektron ini biasanya diganti dengan tanda garis. Artinya ini menandakannya ada ikatan antara mereka berdua. Jadi secara definisi, ikatan kovalen itu bisa dinyatakan sebagai ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron. Biasanya ikatan ini terbentuk antara unsur-unsur non-logam karena dia saling membutuhkan elektron. Kalau logam enggak ya, logam tadi melepas elektron. Oke, time for quiz. Quiznya ya, nih, apa saja contoh senyawa di sekitarmu yang dibentuk secara ikatan ion dan kovalen? Ayo coba pikirkan. Buat jawaban kamu di kolom komentarnya ya. Nanti kita diskusikan bersama. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga kita sehat selalu. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.